Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Timo Kurniawan dengan NIM 4611901014. Saya dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Alficia Delvinta dengan NIM 4322401056 dan saya dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Febri Sini dengan NIM 4322401058. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zahwa Kalista Syafrina dengan NIM 4322401063. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Abdi Hafiz Husain dengan nomor NIM 432240101030. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi bagi negara Indonesia. Pancasila berasal dari kata Sangkerta yang terdiri dari kata Panca yang berarti 5, Sila yang berarti dasar atau prinsip. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 dasar atau 5 prinsip. Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan kemudian dijadikan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan yang menjadi landasan bagi ideologi negara Indonesia. Arti Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif kita sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan. Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama yang kaya. Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata paham diartikan mengerti benar. Seseorang dikatakan paham terhadap sesuatu dalam arti orang itu mampu menjelaskan konsep tersebut. Pemahaman nilai-nilai Pancasila merupakan pemahaman konsep Pancasila yang mengandung gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang bulat, utuh, dan mendasar mengenai eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung di dalamnya prinsip asasi yakni kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia, toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab di dalamnya terkandung prinsip asasi, yakni kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya, kejujuran, kesamaan derajatan manusia, keadilan, dan keadaban. Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia di dalamnya terkandung prinsip asasi seperti persatuan, kebersamaan, kecintaan kepada bangsa, kecintaan pada tanah air, dan Bhinneka Tunggal Ika. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan di dalamnya terkandung prinsip asasi yang meliputi kerakyatan, musyawarah mufakat, demokrasi, hikmat kebijaksanaan, dan perwakilan. Dan kemudian yang E, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung di dalamnya prinsip asasi meliputi keadilan, keadilan sosial, kesejahteraan lahir dan batin, kekeluargaan dan kegotong royongan serta etos kerja. Mempelajari Pancasila diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia melibatkan pembiasan sejak dini, mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Dalam implementasinya, strategi internalisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berbasis budaya, dan keteladanan dari orang dewasa. Melalui pendekatan ini, generasi muda diharapkan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan individu yang berkarakter dan berdaya saing. Pendidikan yang efektif harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembelajaran.
Hal ini mencakup pengajaran yang konseptual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta memberikan contoh nyata dari penerapan nilai-nilai tersebut. Dengan cara ini, mahasiswa dan pelajar dapat menolak ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan memperkuat rasa kebangsaan mereka. Peran masyarakat juga sangat penting dalam proses internalisasi ini. Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dapat memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Dengan kolaborasi antara pendidikan formal dan non-formal, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi bagian dari integral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab pada setiap individu sehingga mahasiswa mampu menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman mendalam nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kebersamaan. Ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga mendorong pembentukan sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Pendidikan Pancasila juga berperan penting dalam pembentukan karakter mahasiswa. Dalam penerapannya, di sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang dimana ketiga sila ini mengajarkan kita untuk saling bertoleransi antar umat beragama, bersikap ramah pada sesama, dan berlaku adil agar dapat memperkuat rasa persatuan antar sesama mahasiswa dan masyarakat. 3. Persatuan Indonesia. Kita perlu mengikuti semangat persatuan Indonesia yang tercermin dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap suku atau agama lain. Meskipun kita memiliki perbedaan, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Mahasiswa bisa membuat kegiatan yang memperkuat rasa persatuan di antara sesama mahasiswa dan masyarakat sekitar. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai mahasiswa yang berintelektual, kita harus menghindari pemaksaan pendapat kepada orang lain dan selalu mengutamakan refleksi, serta menghormati hasil dari proses refleksi tersebut. Mahasiswa diharapkan aktif dalam proses demokrasi di kampus, seperti pemilihan umum mahasiswa dan menyuarakan aspirasi melalui forum musyawarah ataupun lembaga perwakilan mahasiswa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai siswa, kita harus menghormati nilai-nilai kebersamaan, menghargai sudut pandang orang lain, bertindak secara adil dalam pengambilan keputusan, dan menghindari menimbulkan kerugian pada orang lain. Mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau masyarakat. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan sosial, advokasi, atau pelayanan masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, mengedepankan kepercayaan dan toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. 3. Persatuan Indonesia, yang mendorong semangat persatuan di tengah keragaman budaya dan agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jadi Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter bangsa, serta memperkuat identitas kolektif masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, diharapkan warga negara dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Halo, saya Vicia Delvinta. Di sini saya akan mewawancarai, yaitu ada Kak Dila dari jurusan akuntansi 2024. Nazar Ahmad dari jurusan akuntansi 2024. Menurut saya, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Apalagi kalau misalnya kami itu berkelanjutan kehidupan dengan
pelaksanaan kegiatan kita itu harus berpedoman kepada Pancasila. Jadi kalau misalnya kami nggak berpedoman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu berasa kayak tidak ada arah gitu hidupnya. Jadi kita perlu menggunakan Pancasila itu sebagai pedoman hidup kami. Tentunya di kehidupan sehari-hari itu kita harus bersikap adil ya. Apalagi di lingkungan kampus nih, nggak bergaul tanpa membedakan ras. Lalu juga kalau ada tugas kita adil, nggak mandang satu sama lain beda gitu. Menurut saya, harapan saya untuk masyarakat di Indonesia semoga selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk kehidupannya menjalankan suatu aktivitas. Karena kalau misalnya balik lagi kita nggak mengikuti sesuai dengan Pancasila, itu berasa tidak ada pedoman hidupnya. Seperti itu. Kalau menurut Kak Najwa? Kalau menurut saya, aspirasi untuk peningkatan kesadaran masyarakatnya akan kepentingan berpancasila itu sangat penting ya, apalagi untuk kehidupan sehari-hari supaya bangsa kita ini makin maju gitu. Oke, jadi makasih banyak ya untuk Kak Dila dan Kak Najwa untuk jawaban dari pertanyaan saya. Bye-bye. Sekian pemaparan materi nilai-nilai Pancasila kami dari kelompok 2 undur diri.